Shalom, selamat datang di ibadah online GBI Green Pramuka Square. Berikut pengumuman minggu ini. Mari bergabung dalam ibadah doa pagi setiap Senin sampai Sabtu mulai pukul 6. Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi Saudara Jeffrey. Cool Online diadakan setiap hari Jumat pukul 19.30. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung dalam Cool, dapat menghubungi nomor yang tertera untuk informasi pendaftaran. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat langsung ditransfer ke rekening di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19,
Damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online kita hari ini. Dan saya percaya kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Mari sama-sama katakan haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sama-sama bernyanyi buat Tuhan hari ini, amin. Yuk sama-sama katakan hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku bersama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Saya mau kita semua bernyanyi sekali lagi bagi Tuhan kita. Katakan Dia hanya milik kita sendiri di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tepuk tangan sama-sama katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini,
kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah penolong kami. Engkaulah masa depan kami. Terima kasih buat hari Tuhan. Kami percaya ibadah online ini, hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami. Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau menjawab setiap doa-doa yang ada. Bahkan Engkau memulihkan setiap kehidupan kami. Lewat pujian ini kami mau menyembah Tuhan. Lewat pujian ini kami mau mengagungkan Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak kami sembah. Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dengan iman kita bernyanyi pujian ini, katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi kami tetap menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Oh, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Oh, Kau berfirman ya Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Biar hati kami tetap percaya sepenuhnya kepadamu ya Allah kami. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya. Sekali lagi dengan iman kita angkat suaramu, katakan Kau berfirman, oh, dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesusku, Yesus.
Tiada yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya, Pak. Tiada yang mustahil dengan iman kami percaya. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Yesus Tuhan kami, Yesus Raja kami, Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami agungkan. Terima kasih. Mari mulai menyembah Dia, angkat suara sembah Dia, angkat suara tinggikan namanya yang kudus. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, yang layak kami sembah, yang layak kami puja selamanya. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan, layak kami sembah selamanya, selamanya Tuhan Yesus. Engkau yang layak kami sembah selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami letakkan iman harap kami kepadamu. Kami percaya masa depan kami penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be singing again. Forever I will sing to you, Lord. Forever
presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Oh, your will be done. Oh, forever I will sing. Forever I will trust in you, Lord. Let your will be done to me, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh, forever I will trust in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Shalom semuanya, saya percaya semua kita ada karena kasih anugerah Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran, urapi setiap kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau yang kami undang, supaya kami betul-betul boleh menjadi tanah yang subur, yang bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat pada saat mendengar firman Tuhan. Dan memang kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Kita akan masuk dalam Yohanes 3:16 ya. Ini ayat yang sangat terkenal dan saya percaya semua kita pernah mendengar ayat ini ya. Dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Ini jelas dikatakan untuk Tuhan datang ke dunia ini. Tujuannya hanya satu, karena ia mengasihi kita, supaya tidak satu pun kita binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ini yang pertama. Yang kedua, kita buka Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Waktu Tuhan datang ke dunia, dia mati dan dia disalibkan dan dia bangkit, betul? Nah, perhatikan Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa. Waktu Tuhan naik ke surga, sebelum Tuhan naik ke surga, dia katakan akan menyediakan tempat bagi setiap kita yang mengasihi dia. Intinya Tuhan kita adalah pribadi yang all out. Kalau kita menyadari hal ini, kita gak akan jadi pribadi yang biasa-biasa ya. Nah, dikatakan Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, dan kedua Tuhan naik ke surga untuk menyediakan covering bagi kita. Ini luar biasa. Kita buka satu lagi, Matius 22:28. Untuk Tuhan bisa melakukan semua ini, apa yang harus Tuhan lakukan? Perhatikan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Visi Tuhan ke dunia ini jelas ya, bukan visi acak-acak, bukan sekedar iseng-iseng berhadiah, tapi karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan menyiapkan tempat bagi kita, dan untuk dia bisa melakukan itu, dia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya. Luar biasa. Pertanyaan sekarang, bagaimana dengan kita? Ya, Tuhan sudah buktikan dia so serius, dan bukan hanya sekedar Tuhan punya wacana, tapi Tuhan menghidupi semua visi itu dan menyelesaikannya sampai tuntas. Maka Tuhan katakan dalam Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai. Nah, ini berbicara tentang satu pribadi, satu teladan yang luar biasa. Nah, sebagai kita pengikut Yesus,
Jangan sampai hanya sekedar kita berkata, saya orang Kristen, saya pengikut Yesus, tapi sama sekali DNA Tuhan Yesus tidak dalam hidup kita. Apakah kita juga memiliki totalitas seperti Tuhan? Tuhan punya visi, Tuhan hidup di visi, dan Tuhan menyelesaikan visi. Makanya akibatnya, perhatikan dampaknya, efeknya, bonus daripada Bapa di surga. Kita buka Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 9. Saya baca ayat 9 sampai dengan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, ya. Ayat 9 sampai dengan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus adalah pribadi yang patut menjadi teladan kita. Dialah role model bagi setiap kita. Dia punya visi ke dunia ini, dan dia mati untuk visi itu, dan dia bangkit ke surga, dan dia juga naik ke surga, dan dia juga memberikan pesan kepada setiap kita bahwa dia akan datang kembali untuk membawa kita ke tempat di mana dia berada, dan Tuhan melakukannya sempurna. Makanya tidak heran dampak daripadanya adalah apa? Tuhan katakan segala lutut, segala lidah akan mengaku bahwa dia adalah Yesus, dia adalah Allah. Kemuliaan bagi Bapa di surga. Ini adalah sikap daripada pribadi yang luar biasa. Tuhan menyelesaikan sampai tuntas. Tuhan well done untuk segala sesuatunya. Pertanyaan sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki visi dalam hidup ini? Perhatikan, COVID yang sekarang terjadi, pandemi yang sekarang terjadi, keadaan yang sekarang terjadi, ini bukan secara kebetulan. Ini semua memang sudah dibuatkan ribuan tahun yang lalu bahwa akan terjadi masa-masa yang sukar. Nah, waktu engkau dan saya tidak punya visi, jangan anggap enteng. Ini adalah krisis yang lebih berbahaya daripada krisis pandemi sekalipun. Perhatikan efek orang yang tidak punya visi. Kita buka Amsal 29 ayat 18a, ya. Amsal 29 ayat 18a. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Wahyu itu bicara tentang visi. Kalau tidak ada visi pada kehidupan kita, kalau gereja tidak punya visi, maka dikatakan akan menjadi liar. Liar ini berbicara tidak menentu hidupnya. Makanya tidak heran kita gampang menyerah, kita gampang menjual Tuhan, kita gampang mengutuki Tuhan, bahkan kita gampang untuk meninggalkan Tuhan dengan seenak perut kita saja. Why? Karena kita tidak punya visi yang jelas, ya. Dan dikatakan di sini, waktu kita tidak punya visi yang jelas, perhatikan, ini sudah dinubuatkan Tuhan ribuan tahun yang lalu. Matius 19 ayat 30, 3 kali Tuhan Yesus berkata tentang hal yang sama. Dalam Matius 19 ayat 30, dalam Markus 10 ayat 31, dalam Lukas 13 ayat 30. Dikatakan tetapi banyak, bukan satu, tapi banyak orang yang terdahulu, ya, yang dulu sungguh-sungguh cari Tuhan, yang dulu sungguh-sungguh melayani, yang dulu betul-betul full time, bahkan full hearted. Tapi dikatakan akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini tidak main-main, akan terjadi eksodus, akan terjadi perubahan besar-besaran di akhir zaman nanti. Kenapa? Waktu kita tidak punya visi. Ini bicara tentang krisis yang lebih berbahaya dari krisis pandemi sekalipun. Makanya ini kita harus ambil keputusan hari ini. Without vision, tanpa visi kita tidak akan bisa bertahan. Makanya tidak heran kita bisa melihat, loh kok bisa? Orang itu dulu sangat mengasihi Tuhan, dia melayani Tuhan full time, dia melayani Tuhan full hearted, dia sangat mengasihi Tuhan. Kok bisa sekarang dia meninggalkan Tuhan? Kok bisa dia sekarang melukai hati Tuhan? Kok bisa sekarang dia memaki-maki Tuhan? Ini kenapa bisa terjadi? Karena dia tidak punya visi. Makanya krisis, sekali lagi krisis, ya. Kita dengar di mana-mana sekarang orang mengalami krisis ekonomi, krisis keamanan, krisis sekarang ini dan itu betul, dan itu tidak ada yang salah. Tapi yang paling berbahaya sumbernya adalah krisis apa? Waktu kita tidak punya visi dalam hidup ini, akan cepat atau lambat kita akan menjadi pribadi yang hancur-hancuran dan akan mengalami hal yang tidak baik. Mana buktinya? Kita buka sekarang di sini satu lagi, Ulangan 25 ayat 17 sampai dengan 18. Waktu kita tidak punya visi, waktu kita pindah ke barisan belakang, apa yang terjadi? Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek padamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang yang lemah pada barisan belakang dihantam mereka, sedang engkau letih dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Nanti akan menjadi bulan-bulanan si jahat. Amalek bicara tentang perbuatan si jahat, perbuatan daripada iblis, perbuatan daripada si penghujat, ya. Dikatakan nanti akan dihajar, akan dihantam orang-orang di posisi belakang. Kenapa bisa di posisi belakang? Pada awalnya depan, karena waktu dia tidak punya visi, dia menyerah melihat kehidupan yang semakin sukar ini. Akhirnya dia tinggalkan Tuhan, akhirnya dia meninggalkan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Dan ini sudah dinubuatkan. Bagaimana dengan kita? Nanti kita akan lihat. Kita lihat ada dua kisah perjalanan hidup daripada dua pribadi, ya. Dua-dua ini sama-sama orang Ibrani, dua-dua ini sama-sama orang Kristen seperti kita, dua-dua ini sama-sama hamba Tuhan, bahkan dua ini sama-sama mungkin orang yang punya posisi yang hebat di gereja, bahkan juga mungkin orang yang berhasil menurut dunia. Tapi perhatikan, sama-sama punya masalah, yes.
Hidup ini nggak ada yang nggak punya masalah, hanya orang mati yang nggak punya masalah. Setiap kita selama kita masih hidup pasti ada masalah. Mungkin bukan masalah ekonomi, tapi mungkin masalah kesehatan. Mungkin bukan masalah kesehatan, tapi mungkin masalah rumah tangga. Mungkin bukan masalah rumah tangga, tapi mungkin masalah pasangan kita. Intinya semua orang punya masalah. Tapi perhatikan, akhir daripada cerita ini total berbeda. Yang satu walaupun punya masalah, dia bisa bertahan, dan bukan hanya bertahan, dia bisa menjadi dampak di tengah masalahnya yang luar biasa. Sementara yang satu lagi, di tengah masalahnya dia mengalami kolaps dan akhirnya kehilangan segala-galanya. Siapa mereka? Kita tahu ada dua pribadi. Dua pribadi ini melambangkan kita. Golongan yang mana kita? Yang pertama adalah istri daripada Abraham dan istri daripada Musa. Kita tahu cerita tentang Musa, betul? Musa adalah pribadi yang harusnya mati. Bagaimana Firaun berkata, bunuh semua anak-anak orang Ibrani yang berumur 2 tahun usianya, betul? Dan harus dibuang ke sungai Nil. Waktu itu ada seorang mama daripada Musa yang bernama Yochebed, betul? Nah, Yochebed punya masalah, yes. Dia orang Kristen, dia orang Ibrani, mungkin juga dia termasuk seperti kita pada saat ini. Punya masalah, masalahnya bukan masalah kecil, besar sekali. Karena dikatakan anaknya yang baru lahir waktu itu Musa, itu harus dibuang ke sungai Nil karena pasti ketahuan sama Firaun pasti akan dibunuh ya. Ini bicara tentang masalah yang sangat besar. Tapi akhir ceritanya kita tahu Musa bukan hanya hidup, tapi dia dipakai secara luar biasa. 2 juta jemaatnya, bahkan dia melayani 40 tahun di padang gurun. Ini satu terobosan yang luar biasa. Awalnya punya masalah, yes. Dari orang-orang yang takut akan Tuhan, yes. Artinya apa? Setiap kita tidak ada yang bebas dari masalah. Covid ini melanda semua orang. Baik dia orang baik, orang tidak baik. Baik orang yang melayani, baik yang tidak melayani. Semua kita bisa mengalami hal yang sama. Tapi respon kita menghadapi masalah tergantung punya visi apa tidak kita. Kalau seorang punya visi, kita akan bisa bertahan. Apa bukti Yochebed punya visi? Dia punya visi, anaknya pasti akan selamat. Dia punya visi, anaknya akan dipakai Tuhan luar biasa. Ini yang membuat dia akhirnya bisa menang atas visinya itu. Satu lagi adalah siapa? Seorang yang bernama istri Lot. Kita tahu juga dia adalah orang Ibrani. Dia juga punya masalah. Yes, dia harus meninggalkan harta bendanya, harus meninggalkan Sodom, dan harus keluar dari Sodom karena waktu itu akan dibumi hanguskan oleh Tuhan, betul? Sama-sama punya masalah. Bahkan kalau mau jujur, masalah antara istri Lot dengan istri daripada mama daripada Musa itu, kalau kita mau jujur, lebih berat daripada mama Musa. Tapi perhatikan ending daripada istri Lot bagaimana, menjadi tiang garam. Ini sebagai peringatan bagi setiap kita. Awalnya kita boleh sama-sama sebagai orang yang takut akan Tuhan. Awalnya kita sama-sama pelayanan, tapi waktu kita tidak punya visi, ini yang membuat ending produk kita akan menjadi gagal. Lot hanya menjadi nama saja, yaitu menjadi tiang garam. Bukan nama yang baik, tapi nama yang sangat-sangat mempermalukan Tuhan. Kenapa? Seorang yang takut akan Tuhan, keluarga daripada Abraham bisa menjadi tiang garam. Kenapa bisa seperti itu? Ini peringatan bagi setiap kita. Makanya hari ini jangan anggap enteng. Krisis yang sekarang melanda dunia ini, betul itu berbahaya. Tapi yang paling berbahaya waktu kita tidak punya visi dalam hidup ini. Itu krisis iman, krisis rohani, krisis spiritual yang jauh lebih parah akibatnya. Nah, kita akan lihat nanti apa yang menyebabkan makanya mereka berbeda. Ada 5 yang membuat mereka berbeda ya. Kita bandingkan nanti satu persatu ya. Kita lihat sekarang yang pertama ya. Persamaannya jelas sama-sama orang Ibrani, kedua sama-sama punya masalah. Perbedaannya adalah respon mereka terhadap masalah. Kenapa bisa respon berbeda? Karena yang satu punya visi yang jelas, visi yang kuat dalam Tuhan. Yang satu tidak punya visi. Pada firman Tuhan tadi mengatakan waktu tidak punya wahyu, liarlah rakyat. Makanya gak heran bisa pindah dari barisan depan, pindah ke barisan belakang, dan akhirnya dihantam oleh si Amalek. Mana buktinya? Perbedaan apa dari mereka? Kita akan lihat satu persatu ya. Nah, dikatakan di sini, yang pertama coba kita buka apa yang menyebabkan ya. Nah, kalau kita lihat di sini coba kita buka Kejadian 19 ayat 8 ya. Yang pertama ini yang membuat makanya istri Lot gagal bisa meresponi dengan cara yang benar ya. Gagal memiliki visi yang kuat. Karena visi yang kuat harus tidak memiliki 5 hal yang akan kita bongkar hari ini. Kalau kita masih punya ini dalam kehidupan kita, membuat kita tidak punya visi yang kuat dalam Tuhan. Yang pertama kita buka Kejadian 18 ayat 11. Kejadian 19 ayat 8, maafkan saya. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar padamu. Perbuatlah pada mereka seperti yang kau pandang baik. Hanya jangan kau apa-apakan orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung ke rumahku. Waktu itu sebelum Sodom dihancurkan, ada 2 malaikat datang ke rumah Lot, dan mereka tinggal di rumah Lot. Nah, pada malam itu orang-orang Sodom datang ke rumah Lot dan menggedor rumah Lot dan mengatakan meminta tamu itu supaya keluar karena mereka mau pakai. Sodom itu bicara tentang sodomi ya, bicara tentang dosa seks yang luar biasa di sana. Makanya Tuhan sangat-sangat marah. Nah, waktu itu sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, apa respon daripada Lot? Seharusnya dia membela, betul? Harusnya dia mengutamakan keluarganya lebih daripada
orang lain. Tapi perhatikan apa yang dilakukannya. Dikatakan tadi, kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar padamu. Perbuatlah pada mereka seperti yang kau pandang baik. Hanya jangan kau apa-apakan orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di rumahku. Ini bukan mewakili bapak yang baik. Ini bukan mewakili suami yang baik. Bayangkan dia bisa mengorbankan 2 anak perempuannya yang masih ting-ting hanya untuk kepentingan orang lain. Seringkali tanpa disadari, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali melukai perasaan keluarga kita. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak-anak, mungkin orang tua. Kita lebih suka dipuji oleh orang lain, tapi kita nggak menjadi berkat dalam rumah. Akibatnya istri Lot mulai kepahitan. Waktu dia menoleh ke belakang, itu ada 3 skenario. Bisa mungkin masalah harta yang harus ditinggalkan, tapi saya mendapatkan juga tentang masalah hati yang belum dibereskan. Istri Lot kecewa, istri Lot tawar hati, istri Lot merasa kok bisa tega. Sebagai keponakan Abraham, engkau tahu kebenaran, engkau tahu firman, kok bisa sampai engkau mengutamakan orang lain lebih daripada keluarga sendiri. Dia punya kekecewaan, dia punya tawar hati, dan ini tanpa disadari dibawa terus sampai dia keluar daripada Sodom. Waktu kita belum adakan pemberesan dalam hidup ini, seringkali ini membuat kita tidak punya visi, tidak bisa menghidupi visi yang apa Tuhan berikan pada kita. Pada jelas Tuhan mau menyelamatkan satu keluarga. Tuhan katakan keluar, ayo lari cepat ya. Malaikat berbicara seperti itu karena Tuhan nggak mau satu pun kita binasa. Kalau Tuhan mau memulihkan hidup seorang, bukan hanya satu orang, tapi seisi keluarga itu akan dipulihkan. Intinya kalau Lot selamat, istrinya pasti selamat, anak-anak pasti selamat, menantu pasti selamat. Tapi kenapa istrinya malah menjadi tiang garam? Very simple, karena dia belum bisa move on ya. Dia masih menyimpan tawar hatinya tadi. Dia masih kecewa dengan seorang suami ya. Nah, tanpa disadari kalau kita masih seperti ini, kita akan bisa kehilangan visi daripada Tuhan. Dia akhirnya menoleh ke belakang. Pada jelas firman Tuhan mengatakan lari dan jangan menoleh ke belakang. Kenapa kita gak bisa melakukan kehendak Tuhan? Bukan karena kita gak mendengar firman, tapi ada hati yang belum dibereskan. Maka jadilah hati kita menjadi tanah yang subur, yang waktu firman ditaburkan bisa 30, 60, 100 kali lipat. Kapan itu bisa berbuah? Waktu kita mengadakan pemberesan. Coba kita buka di sini, dikatakan tentang apa? Tentang Amsal 4 ayat 23. Jangan anggap enteng waktu kita tidak adakan pemberesan hati. Iblis gak takut dengan orang Kristen yang beribadah. Iblis gak takut dengan orang Kristen yang baca firman. Tapi iblis paling takut waktu kita adakan pemberesan tentang hati kita ya. Dikatakan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Tidak main-main. Kehidupan seorang itu bukan karena kita hanya makan, minum saja, atau makan ginseng saja, atau mungkin karena kita olahraga saja. Tapi yang terutama kehidupan spiritual kita itu perlu ada. Waktu kapan? Waktu kita adakan pemberesan. Hati ini harus dijaga. Bagaimana cara menjaga hati? Waktu kita tahu kita merasa sepertinya ada yang tidak nyaman, kita adakan pemberesan dengan Tuhan. Karena Tuhan kita bukan Allah yang menjebak. Waktu hati kita tidak beres, Tuhan pasti akan ingatkan. Roh Kudus pasti akan ingatkan kita. Dan saya percaya Roh Kudus juga pasti berbicara pada istri Lot, tapi dia tetap mempertahankan. Makanya dia melihat ke belakang. Waktu kita sering melihat ke belakang, tidak akan pernah ada perubahan dalam hidup kita. Mungkin keluarga kita pernah melakukan kesalahan, baik suami, istri, anak, orang tua, atau siapapun, bahkan mungkin gembala kita sekalipun mungkin bisa mengecewakan kita. Please, kalau kita mau punya visi yang kuat di akhir zaman ini, kita mau menang menghadapi masalah yang semakin sukar di akhir zaman ini, adakan pemberesan dengan hati kita. Karena Tuhan katakan hati itu yang Tuhan lihat. Ingat waktu bagaimana Tuhan memilih seorang Daud. Tuhan mengatakan kepada Samuel, kalian melihat yang di luar, tapi aku melihat yang di dalam. Tuhan melihat hati seorang Daud, itu yang membuat Tuhan bisa memilih Daud. Ingat kegagalan daripada seorang Saul, kenapa hatinya dengki kepada Daud seumur hidupnya. Makanya dia kehilangan semuanya. Dia kehilangan visi dengan Tuhan, akhirnya apa? Matinya sangat menyedihkan. Semua mati, bahkan dia digantung di kota Bet Awen, ditembak Bet Awen. Kenapa gitu? Karena dia tidak membereskan masalah hati. Jangan anggap enteng. Yang pertama yang membuat kita tidak bisa menghidupi visi Tuhan, yang membuat kita tetap mengalami krisis spiritual, adalah karena hati yang belum dibereskan. That number one ya. Nah itu yang pertama ya. Apa saja ciri khas daripada hati yang cemar? Tawar hati, tinggi hati, mendua hati, melekat pada mamon lebih daripada pada Tuhan, iri hati, sakit hati ya. Ingat cerita tentang Hana, bagaimana Hana nggak bisa punya anak sebelum dia punya Samuel. Dia kepahitan dengan Penina, karena Penina selalu mengusik hidup dia. Kita nggak bisa paksa orang untuk menerima kita, please deh. Yang hanya bisa kita kontrol adalah hati kita. Kita bisa berkata pada hati, hai hati, engkau jangan mau terusik oleh perkataan orang lain, oleh sikap orang lain. Orang lain boleh membenci kita, orang lain boleh mengusik kita, tapi jangan sampai kita terusik. Karena hati yang tidak dibereskan menjebak kita tidak bisa memiliki visi yang kuat dalam Tuhan. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, coba kita lihat sekarang.
Yang kedua ya, saya pernah mengalami hati yang tidak beres. Saya pernah menyimpan kepahitan dengan keluarga besar saya cukup lama, 8 tahun. Itu yang membuat saya tidak bisa move on ya. Bahkan juga pada suami sendiri juga mengalami sakit hati, makanya tidak bisa membuat move on. Iblis paling suka kita main di hati. Hanya 2 area yang paling disukai oleh iblis. Pertama, pikiran kita, mindset kita. Kedua, hati kita. Waktu kedua hal ini tidak bisa kita kontrol dalam hidup kita, kita hanya jadi bulan-bulanan daripada si jahat. Itu yang pertama ya. Nah sekarang kita lihat yang kedua. Kita lihat yang kedua ya. Yang kedua, Kejadian 19 ayat 20 sampai dengan 21. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Saut malaikat itu padanya. Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut tidak akan kutunggang balikan. Malaikat berkata, lari ke kota kecil yang namanya Zoar. Intinya Tuhan mau menyelamatkan setiap kita. Pertanyaan, kenapa Israel tidak bergairah untuk lari ke Zoar? Very simple. Karena dia tidak siap untuk masuk ke Zoar. Zoar itu kota kecil, sementara Sodom adalah kota besar. Seringkali kadang-kala kita mau masuk visi Tuhan, tapi karena harus mengalami proses yang tidak menyenangkan. Kok seperti ini? Saya itu orang pintar Bu Indri, saya orang hebat. Masa pelayanannya hanya pelayanan-pelayanan yang sederhana seperti ini? Waktu kita nggak siap untuk mengalami proses, waktu kita tidak siap masuk ke Zoar, waktu kita tidak siap masuk ke dalam palungan, maunya kita kalau bisa lahir langsung di istana raja. Tidak seperti itu. Cara Tuhan pasti melalui proses. Karena jalan Tuhan jalan proses. Yesus saja sebagai anak Allah lahir di palungan, lahir di tempat yang sangat-sangat tidak layak menurut kita. Itu adalah anak Allah. Dia membuktikan kalau kita siap masuk rencana Tuhan, harus siap melalui proses yang Tuhan izinkan. Karena ingat, jalan Tuhan bukan jalan kita, dan cara Tuhan bukan cara kita. Nah, sering kali kita seperti istri Lot ini, kita tidak siap untuk mengalami proses. Saya mengalami proses cukup lama ya. Masalah rumah tangga 17 tahun saya mengalami proses sampai akhirnya suami saya bisa berubah. Waktu itu saya sudah pelayanan tahun 1999. Apakah otomatis langsung doa saya dijawab oleh Tuhan? Masalah waktu bukan waktu kita, tapi ingat segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Nah, waktu kita ingat ayat Pengkhotbah 3 ayat 11, kita tidak akan gampang kecewa, kita tidak akan gampang marah, kita akan tidak gampang merasa kok Zoar Tuhan, kok Zoar. It's okay, walaupun Zoar sekalipun, walaupun palungan, walaupun Getsemane, pasti pada waktu Tuhan kita akan menikmati kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang seringkali membuat banyak orang gagal. Istri Lot gagal karena disuruh ke Zoar. Coba kalau dia mungkin disuruh masuk ke New York, dia pasti akan berlari kencang karena dia pikir kota besar, tempat yang menyenangkan, yang lebih baik daripada sebelumnya. Ada kalanya Tuhan bawa kita ke tempat-tempat yang tidak sebaik yang kita bayangkan. Seperti Maria. Saya bayangkan waktu Maria dikatakan akan melahirkan anak raja dari segala raja. Kalau di otak pikiran manusia, pasti dia akan melahirkan di rumah sakit yang paling mahal dengan baby box mungkin dari emas dari berlian, betul. Tapi kenyataannya lahir dalam palungan. Bahkan rumah-rumah penginapan pun menolak. Bahkan lahirnya pun di tempat kandang binatang. Ini tidak main-main. Tapi apa Maria komplain? Apa Maria marah? Apa Maria kesal? Apa Maria langsung menolak? No. Karena dia tahu kalaupun Tuhan izinkan di palungan, selama dia bersama dengan Yesus, ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Ini orang yang punya visi yang kuat. Maria seorang perempuan, ya, seorang perawan desa. Masih sangat sederhana cara berpikirnya, tapi dia punya visi yang kuat. Sekali Tuhan katakan dia menjadi mama daripada anak Allah yang Maha Tinggi, dia siap dan berkata apapun resikonya, aku siap Tuhan. Itu orang yang punya visi. Itu orang yang tidak mengalami krisis di akhir zaman ini. Hanya orang-orang yang punya visi yang kuat yang bisa bertahan di akhir zaman ini. Yang pertama tadi dikatakan adalah apa? Yang pertama dikatakan, adakan pemberesan tentang hati kita. Ini waktunya kita sabatikal, periksa hati kita. Selama ini sudahkah kita mengadakan pemberesan? Apakah kita marah melihat orang yang berhasil lebih daripada kita? Apakah kita cemburu melihat orang-orang fasik yang mengalami banyak hal yang luar biasa, sementara kita merasa sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan tidak mengalami apa-apa? Waktu ini masih ada pada kita. Adakan pemberesan pada saat ini. Karena dikatakan, jagalah hati kita dengan penuh kewaspadaan. Yang menjaga hati kita bukan Tuhan, tapi kita sendiri dengan hati yang rela berkata, aku mau menjaga hatiku Tuhan dari segala kenajisan. Karena ingat, kenajisan bukan hanya tubuh kita, tapi hati kita bisa najis, sementara kita bisa ada di gereja dan tidak akan bisa mengalami apa-apa. Yang pertama adalah tadi dikatakan adalah masalah hati, yang kedua dikatakan adalah masalah suara. Seringkali proses membuat kita menolak untuk masuk dalam visi Tuhan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga kita lihat, yang ketiga dikatakan di sini, coba kita buka 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 45. Ini waktu dikatakan waktu Elia naik, dan dikatakan waktu itu dia
berdoa untuk hujan, tapi hujan tidak turun-turun selama 7 kali. Sudah Elia menyuruh bujangnya untuk naik ke atas gunung. Perhatikan. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 45. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan muka di antara kedua lutut. Setelah itu ia berkata pada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kali berkatalah bujang itu, wah, awan sekecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Perhatikan, hanya awan sebesar telapak tangan timbul dari laut. Tapi bagaimana sikap daripada Elia? Pergilah, katakan pada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Tapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggang dan berlari melalui Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Luar biasa. Dikatakan tadi, iman yang sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Itu terjadi. Elia hanya melihat awan sebesar telapak tangan, tapi dia berkata hujan besar akan timbul. Sering-sering pada saat seperti ini perkatakan, deklarasikan firman. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengar akan firman Tuhan. Jangan hanya kata-kata sungut-sungut, kata-kata mengeluh, kata-kata kenapa dan kenapa. Katakan, aku pasti sembuh. Tuhan akan pulihkan keluargaku, anak-anakmu akan berhasil, kami akan bisa mengatasi pandemi. Itu kata-kata yang membuat hujan akan turun dan perkara besar akan kita alami. Nah, dikatakan di sini, ciri khas orang yang punya visi itu perkataannya pasti membangun. Perkataannya pasti akan membangun imannya dan iman orang lain yang mendengar. Waktu perkataan kita hanya perkataan sungut-sungut, kita akan seperti orang-orang Israel yang mati di padang gurun, akan menjadi bangkai-bangkai berserakan. Tuhan tidak tertarik dengan perkataan sungut-sungut, tapi Tuhan sangat meresponi perkataan yang berkata perkataan iman. Elia dikatakan tadi hanya berkata, Ahab hanya berkata, hanya ada setelapak tangan, ya, awan setelapak tangan. Logikanya bagaimana setelapak tangan bisa mengadakan hujan lebat? Nah, waktu kita berani mendeklarasikan sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita imani, terjadi hal yang luar biasa. Waktu engkau sakit, kau katakan, aku pasti sembuh, Tuhan akan berikan kesembuh. Waktu ekonomi kita dalam keadaan kolaps, katakan, aku pasti bisa mengatasi masalah ekonomi, kita akan bisa mengalami. Ini bicara tentang orang-orang yang punya visi yang kuat, ya. Nah, itu dikatakan yang ketiga. Yang keempat, menurut kita, kenapa sampai Istri Lot menjadi tiang garam? Karena dia berjalan. Kenapa bisa menoleh ke belakang? Karena dia berjalan. Kalau dia berlari tadi, dia akan mungkin sempat menoleh ke belakang. Ini bicara tentang pribadi yang tidak antusias, ya. Waktu engkau dan saya tidak antusias dalam kehidupan ini, kita pasti akan mati tenggelam. Ingat, corona ini masih awal daripada penganiayaan, awal daripada permasalahan. Akan banyak lagi nanti masa-masa sukar yang lain akan kita hadapi. Tapi kalau kita kuat, kita semangat, kita antusias, kita berlari, kita pasti akan bisa mencapai Zoar, sehingga kita bisa diselamatkan. Tuhan mencari pribadi-pribadi yang antusias di akhir zaman ini. Coba kita lihat, ya, perhatikan. Sudah waktunya sekarang bukan hanya memikirkan diri kita sendiri lagi. Sudah waktunya sekarang berpikir, Tuhan apa yang bisa lakukan? Tuhan mencari pribadi-pribadi yang antusias di akhir zaman ini, yang tidak menunggu bola, yang berkata, apa yang bisa kulakukan Tuhan kepadamu Tuhan? Bukan lagi sekarang, Tuhan apa yang bisa kau lakukan padaku, ya. Coba kita perhatikan pribadi yang satu ini. Yohanes 4 ayat 39. Perempuan ini baru mengenal Tuhan dan baru menerima Yesus secara pribadi. Itu pun jam 12 siang di tengah padang gurun dan di sebuah sumur tua. Perhatikan waktu dia sudah menerima Tuhan. Ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya padanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan padaku segala sesuatu yang kuperbuat. Luar biasa. Ini ciri orang yang punya visi. Dia tidak hanya fokus pada masalahnya. Awalnya dia mencari air, maka membawa tempayan. Tapi perhatikan, sesudah dia mengalami Tuhan secara pribadi, tempayan ditinggalkan. Dia menyampaikan kabar baik kepada banyak orang dan namanya tercatat sebagai penginjil pertama wanita. Ini yang membuat harusnya kita tertemplak. Perempuan ini perempuan Samaria. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia bisa merespon. Dia antusias dan dia betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang. Sejauh ini sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Apa yang sudah kita lakukan untuk membawa jiwa kepada Tuhan? Untuk membawa jiwa kepada Tuhan gak dibutuhkan kita harus menjadi pendeta. Kalau mau jujur, saya bukan pendeta. Sampai hari ini saya hanya menjadi seorang pribadi yang diubahkan Tuhan dan mau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan akan mampukan kita melalui perkataan, hikmat daripada Tuhan, melalui kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan tunggu sampai saya harus ini dan ini dulu, Bu Indri. Dengan apapun keberadaan kita, kalau kita mau, di sana Tuhan akan pakai hidup kita. Dan hanya orang-orang yang mau semangat, yang mau keluar dari comfort zone, yang siap berkata pakailah hidupku Tuhan, itu adalah orang-orang yang punya visi di hadapan Tuhan, dan mereka pasti akan bisa berhasil. Nah, itu yang keempat, ya.
Nah, sering kali kita berkata, Bu Indri saya nggak bisa berkhotbah, Bu Indri saya nggak bisa nyanyi, Bu Indri saya nggak bisa menyembah dengan lagu yang bagus, dengan menghafal lagu. Tuhan nggak cari apa yang nggak ada sama kita. Mana buktinya? Kita buka Markus 6:38. Tapi ia berkata pada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Pada waktu itu ada 5.000 orang yang tidak makan ya, dan keadaan sudah gelap dan sudah sama sekali tidak ada apapun untuk memberikan mereka makan. Tuhan bertanya apa kepada mereka? Ada berapa yang ada padamu? Tuhan nggak tanya apa yang nggak ada pada kita. Ibu Indri juga waktu Tuhan pertama ketemu dengan saya, Tuhan tidak bertanya apa yang ada padamu Indri, apakah engkau punya ini dan itu. No, Tuhan hanya menunggu kita berkata, Tuhan pakailah hidupku Tuhan, apapun itu Tuhan akan perhitungkan. Nah, waktu itu mereka menjawab 5 roti 2 ekor ikan. Waktu kita serahkan apapun keberadaan kita, perhatikan 5.000 orang makan dan banyak orang diberkati. Intinya hari ini, ayo please ya, sudah waktunya sekarang kita jadi pribadi yang berdampak ya. Nah, dikatakan tadi ada keempat, tadi ada dikatakan antusias, semangat, jangan tunggu bola ya, jangan hanya duduk saja, jangan hanya menyesali nasib saja, jangan hanya fokus kepada masalah saja. Kalau perempuan Samaria bisa dipakai oleh Tuhan, kalau anak kecil bisa memberikan 5 roti, padahal apalah arti 5 roti dengan 5.000 orang yang memakan? Tidak ada arti sama sekali. Jangan pernah katakan aku nggak bisa apa-apa Bu Indri, saya orang bodoh Bu Indri. Dengan keberadaan kita pun Tuhan bisa pakai secara luar biasa. Perhatikan Petrus, kalau dipikir-pikir hanya nelayan biasa, tapi mereka siap untuk dipakai oleh Tuhan. Perhatikan, sekali ngomong dia 3.000 orang bisa bertobat. Tuhan tidak mencari orang yang qualified, tapi Tuhan mencari orang yang berkata, aku mau Tuhan, pakailah hidupku. Dan yang kelima, untuk kita bisa punya visi yang kuat dalam Tuhan, Wahyu 3:20. Ini tergantung daripada kita hari ini. Lihat, ini kata Yesus, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Ini luar biasa. Tuhan kita adalah Allah yang elegan. Tuhan tidak pernah main paksa, Tuhan tidak pernah main otoriter, Tuhan tidak pernah main hukum, Tuhan nggak pernah main ancam. No, itu bukan karakter Yesus. Tuhan kita adalah Allah yang selalu memberikan kita free will untuk kita mau memilih, mau yang kutuk atau mau yang kehidupan, mau melayani Dia atau tidak, mau menerima undangan Tuhan atau tidak. Semua it depends on us. Waktu saya menerima Tuhan tahun 1999, itu betul-betul buat saya adalah anugerah terbesar. Kalau waktu saya menolak Tuhan, mungkin hari ini tidak ada sampai hari ini. Tapi waktu itu saya berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Aku mau Bapa, aku mau banting setir 180 derajat. Mampukan aku Roh Kudus. Dengan kekuatan tidak mungkin, tapi kalau pertolongan Tuhan pasti bisa. Buat Tuhan untuk mengubahkan seorang very simple. Kuncinya ada kerjasama antara kita dengan Tuhan. Waktu kita buka hati, maka Tuhan akan masuk dalam kehidupan kita. Waktu Dia masuk dalam kehidupan kita, semua bisa Tuhan ubahkan. Jadi pesan Tuhan pada kita pada hari ini, ayo ambil keputusan pada hari ini. Jangan anggap enteng, jangan merasa bahwa gak ada masalah Bu Indri. Atau mungkin kita berpikir visi kan hanya milik gereja. No, visi adalah milik setiap kita. Kita dipanggil oleh Tuhan. Setiap kita dipanggil untuk hidup memuliakan Tuhan. Bagaimana cara kita bisa hidup memuliakan Tuhan kalau kita tidak punya visi yang kuat dalam Tuhan? Ingat tadi dikatakan ada 2 pribadi. Siapa mereka? Mama daripada Musa, dan yang satu lagi adalah istri daripada Lot. Sama-sama orang Ibrani, sama-sama dia punya masalah, tapi yang membedakannya adalah ending produknya. Kita bisa hari ini sama-sama dari start line yang sama, tapi waktu saya tidak punya visi, saya akan tertinggal jauh, bahkan saya mungkin akan terhilang. Tapi waktu kita sama-sama punya visi yang kuat, di sana kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang sudah Tuhan janjikan. Ingat, virus yang kita hadapi pada saat ini, corona, pandemi, atau apapun, keadaan apapun, goncangan ekonomi, goncangan keamanan, goncangan politik, goncangan apapun, ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tinggal sekarang bagian kita, mau yang mana kita? Mau memilih hidup dengan visi Tuhan? Karena hanya orang-orang yang punya visi di akhir zaman ini yang akan bisa mengalami krisis, ya, yang akan bisa menghadapi krisis dan akan menang menghadapi krisis. Ingat, Tuhan menjadikan kita menjadi umat yang lebih daripada yang menang. Kapan itu terjadi? Waktu kita punya visi yang kuat dalam Tuhan. Tuhan berkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah kami. Terima kasih Roh Kudus. Pada hari yang indah ini kami boleh mendengarkan kebenaran Tuhan Yesus. Begitu baiknya Engkau Tuhan. Engkau sudah membuktikan Engkau datang ke dunia ini dengan visi yang jelas Bapa, untuk menyelamatkan kami supaya tidak satupun kami binasa. Dan bukan hanya itu, Engkau mau menyediakan bagi kami tempat di surga di mana Engkau berada. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau punya visi yang kuat, kami juga mau sebagai pengikut-Mu Tuhan. Biar kami Bapa boleh menguatkan, memperkuat visi kami Tuhan untuk memuliakan Engkau Bapa. Karena kami percaya akhir zaman ini akan semakin banyak tantangan. Biarlah Bapa krisis demi krisis akan bisa kami hadapin waktu kami memiliki visi yang kuat dalam Tuhan. Dan ada 5
penghalang Bapak. Ada 5 penghalang yang kami tidak mau hidup di dalamnya. Pertama adalah hati yang belum dibereskan. Kami mau bereskan hati kami pada saat ini. Roh Kudus berikan pada kami hati yang baru, agar kami boleh memuliakan Tuhan melalui hati kami, agar kami boleh menghilangkan, menghancurkan, menjauhkan, menyingkirkan segala hati yang tidak berkenan, baik itu tentang mendua hati, baik itu dengki, baik itu iri, baik itu tawar hati, baik itu kepahitan, baik itu dendam, apapun itu Tuhan, kami mau hancurkan, kami mau singkirkan. Yang kedua, agar kami juga Bapak, boleh kami tidak keberatan dengan kami harus mengalami Zoar. Kami percaya Bapak, Zoar itu hanya transit area. Satu saat kami akan mencapai tanah perjanjian bersama dengan Engkau. Kami tidak takut Bapak dengan proses, karena bersama dengan Tuhan segala proses bisa kami hadapi. Yang ketiga, kami juga mau Bapak, untuk kami juga Bapak, untuk kami mau semangat, kami mau antusias Bapak. Kami tidak mau setengah-setengah, kami tidak mau fokus pada masalah, kami mau keluar dari comfort zone. Kalau perempuan Samaria bisa Kau pakai Tuhan, kami juga siap untuk Kau pakai Bapak yang baik. Dan juga kami mau Bapak, untuk kami juga Bapak, untuk kami juga boleh meresponi Bapak pada saat ini Bapak, karena kami percaya waktu kami meresponi Bapak, kami membuka hati kami, maka Engkau masuk ke dalam dan Engkau akan menguasai seluruh hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Bapak. Kami sangat percaya Tuhan Yesus yang baik, visi yang membuat kami boleh keluar daripada krisis apapun yang pada saat ini terjadi. Terima kasih untuk Indonesia, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita sama-sama membaca Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ya, kita akan mengangkat tangan, kita akan melihat berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang sudah diberkati dan pasti menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati.